Tampil gemilang, Yunus Musa beri pengakuan mengejutkan usai bela AC Milan. Meski tampil gemilang bersama AC Milan, Yunus Musa justru memberi pengakuan mengejutkan saat mengatakan bahwa ia kesulitan di Liga Italia. Bertanding di San Siro Sabtu 23 September lalu, AC Milan berhasil mengamankan poin penuh saat menjamu Verona dalam lanjutan pekan kelima Liga Italia dengan kemenangan 1-0. Gol sematawayang AC Milan di pertandingan tersebut dicetak oleh Rafael pada menit ke-8 memanfaatkan umpan Olivier Giroud. Selain itu, Yunus Musa juga membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang serba bisa, bahkan sukses menjalankan peran sebagai bek sayap yang cukup jarang ia mainkan. Meski baru kali pertama memainkan peran fullback sejak awal laga, Yunus Musa tak terlihat gugup ataupun mati kutu ketika menghadapi Verona. Justru sebaliknya, pemain berusia 20 tahun itu begitu cair, baik dalam antisipasi serangan lawan ataupun saat melakukan overlap untuk membantu build up. Selama 90 menit di lapangan, pemain asal Amerika Serikat itu melakukan 67 sentuhan bola, serta melepaskan 39 umpan dengan tingkat akurasi mencapai 87%. Meski memiliki statistik yang bagus, namun dua pemain baru AC Milan, Yunus Musa dan Tijani Reinders, mengatakan kepada Stefano Pioli jika tantangan di Liga Italia lebih sulit. Stefano Pioli mengaku akan memberikan jam terbang lebih banyak untuk Yunus Musa dan Tijani Reinders agar bisa mengikuti ritme permainan di Liga Italia. Kesulitan-kesulitan ini dapat diatasi dan akan berkembang di setiap pertandingan. Mereka butuh lebih banyak waktu untuk memahami sistemnya, sahut Pioli. Dengan kemampuan Yunus Musa yang bisa ditempatkan di berbagai posisi, apalagi usia sang gelandang masih sangat muda, tentu Pioli akan memberinya banyak kesempatan. Ditambah Milan memiliki jadwal yang cukup padat. Selain berkiprah di Liga Italia, Rossoneri juga akan bertarung di Coppa Italia dan Liga Champions 2023-24. Yunus Musa mengaku tidak masalah dengan peran barunya di AC Milan. Ia mengaku siap menikmati tugasnya sebagai bek sayap di laga-laga berikutnya bersama Rossoneri. Bedah kualitas Juan Miranda, calon transfer gratis Nanjanius AC Milan berikutnya. AC Milan masih santer dikabarkan hendak mendapatkan Juan Miranda dari Real Betis pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Krisis bek kiri dengan hanya adanya Theo Hernandez di sektor tersebut membuat Rossoneri menaruh perhatian pada jebolan Akademi Barcelona, La Masia tersebut. Dilaporkan oleh Relevo, AC Milan tidak berniat mempromosikan sepenuhnya David Bertesaghi ke tim senior mereka untuk melapisi Hernandez pasca debut kontra Verona tempo hari. Pasalnya mereka ingin pemain yang lebih berpengalaman dari penggawa Primavera berusia 17 tahun tersebut. Demikianlah Miranda kemudian diperhitungkan untuk menjadi target utama di bursa transfer musim panas tahun depan. Sebenarnya AC Milan sudah melayangkan 2 tawaran untuk Miranda, namun Real Betis menolak untuk melepas pemilik satu caps timnas Spanyol tersebut. Tapi itu bukanlah masalah besar, karena Miranda akan menjadi free agent begitu kontraknya di Estadio Benito Villamarín per 1 Juni 2024. Jika negosiasi kontrak baru dengan Real Betis tidak berujung dengan kata sepakat, maka AC Milan bisa mendapatkannya secara cuma-cuma di kemudian hari. Secara gratis, Juan Miranda memang talenta yang menjanjikan di usianya yang baru 23 tahun. Dalam 3 musim terakhir, ia sudah membuktikan bisa menjadi penggawa reguler bersama Real Betis dengan total penampilan 78 kali di segala ajang.
Layaknya Theo Hernandez, dirinya menunjukkan jika ia bukan hanya fullback biasa, namun punya karakteristik pesepak bola modern. Bagaimana perbandingan kualitas keduanya? Jika melihat dari laporan dan data FBref, Juan Miranda memang pemain dengan bobot apik jika dibandingkan dengan Theo Hernandez. Keduanya sama-sama punya tendensi untuk membantu penyerangan, namun Miranda sedikit lebih unggul di sejumlah aspek. Contohnya dalam hal angka harapan gol non-penalti, rataan assist, umpan progresif, sentuhan di kotak penalti lawan, juga umpan progresif yang diterima. Hernandez semakin terlihat di belakang jika kita membandingkan aspek pertahanan yang mana tidak kalah penting bagi seorang bek sayap modern. Miranda hanya kalah di bagian tackle, namun jumlah potongan, blok, sapuan, sampai duel udara sukses ia lebih baik. Data tersebut diambil oleh FBref bersumber dari penampilan kedua pemain selama 1 tahun ke belakang di laga-laga resmi Liga Top Eropa, dalam hal ini Liga Spanyol dan Liga Italia. Jika AC Milan sukses mendapatkan Miranda, maka Hernandez akan punya pesaing ideal untuk memperebutkan satu slot starter di line up. Sejak datang ke San Siro, Hernandez boleh dibilang tidak memiliki ancaman nyata, sehingga posisinya begitu aman. Terakhir ada Fude Ballo-Touré yang terpaksa pergi pada bursa transfer musim panas lalu akibat merasa kalah saing dengan ex-Atletico Madrid dan Real Madrid itu. Miranda hanya 3 tahun lebih muda ketimbang Hernandez, sehingga gap kualitas keduanya bisa menyempit kapan saja. Yang jelas merekrut Juan Miranda apalagi secara cuma-cuma akan jadi bisnis yang jenius dari AC Milan. Update cedera Mike Maignan, gantikan Sport Yellow di laga Cagliari versus AC Milan. Update cedera Mike Maignan akhirnya ada titik terang. Apakah Stefano Pioli akan memasangnya saat laga kontra Cagliari dan gantikan Sport Yellow? Pelatih AC Milan Stefano Pioli awalnya mengaku jika Maignan hanya alami cedera ringan. Begitu juga Ruben Loftus-Cheek yang ditarik keluar di Liga Champions pekan lalu. Maignan merasa sakit, katanya tidak terlalu serius dan saya percaya padanya. Kalau Loftus-Cheek hanya kram, ungkap Stefano Pioli kepada Football Italia. Namun Pioli justru tidak memasukkan nama Mike Maignan di line up AC Milan versus Verona. Ia mempercayakan Marco Sportiello di bawah mister gawang Rossoneri. Penampilan Marco Sportiello tidak buruk, bahkan bisa dibilang cukup bagus dengan 2 penyelamatan gemilang dan tidak kebobolan. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan sebenarnya sudah pulih dan siap diturunkan di laga berikutnya saat bertandang ke markas Cagliari. Maignan telah pulih dari cederanya. Pioli dan staf medis akan memutuskan antara hari ini dan besok apakah dia bisa kembali melawan Cagliari, tulis La Gazzetta dello Sport. Bicara soal kiper AC Milan, Marco Sportiello memang ada di bawah bayang-bayang Mike Maignan. Padahal kiper berusia 31 tahun itu juga memiliki potensi yang patut diacungi jempol. Alasannya karena AC Milan tidak mengeluarkan biaya sepeser pun saat merekrut Marco Sportiello dari Atalanta pada bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Menurut Franco Ordin, Sportiello menjadi salah satu transfer sukses AC Milan karena didatangkan dengan gratis, tetapi aksinya sudah seperti kiper mahal di Liga Italia. Saat melawan Hellas Verona lalu, Sportiello menunjukkan kehebatannya saat melawan Newcastle United, jelas Franco Ordin. AC Milan akan menghadapi Cagliari dalam laga lanjutan Liga Italia musim 2023-24. Meski Mike Maignan sudah pulih dari cedera, tetapi ada banyak dukungan untuk Marco Sportiello.